Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya ingin membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya ingin tunjukkan satu sisi atau satu bagian firman yang kita perlu mengerti dan terus kita harus pahami ini karena ini menyangkut akan sifat daripada Allah kita atau bahkan karakter daripada Tuhan sendiri. Yohanes pasal yang kedua, Anda yang membawa Alkitab silahkan dibuka bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal yang kedua, perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tunggu sampai semua Anda mendapatkan bagian ini. Oke, ada yang belum ketemu Yohanes 2? Siapa yang sudah, tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Baik, mari kita lihat sama-sama. Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Saya ingin bacakan hari ini dalam Yohanes pasal 2. Perhatikan mulai ayat yang pertama, judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ada sementara orang yang mencoba mengatakan bahwa dengan kisah ini maka ada pembenaran bahwa orang Kristen boleh minum minuman keras bahkan sampai mabuk. Kalau Anda perhatikan air yang diubah jadi anggur diperkirakan sekitar 450 liter, banyaknya sampai 600 liter. Dan kalau itu dihidangkan kepada sekelompok orang yang datang dalam pesta, dan Anda harus tahu bahwa kota Kana bukan kota besar, sampai sekarang kota itu masih ada. Saya sudah 2 kali ke sana, lihat sendiri kota itu masih ada sampai sekarang. Dan kemudian orang berkata, kalau sekelompok orang di kota Kana diberi minum anggur sampai kurang lebih hampir 600 liter, pasti mereka akan minum sampai mabuk. Jadi kalau kita orang Kristen minum sampai mabuk atau paling tidak pusing sedikit-sedikit, tidak apa-apa, alkitabiah katanya. Nah, saya mau beritahu saudara, tidak pernah bisa ada indikasi bahwa anggur yang dibuat oleh Tuhan merupakan anggur yang memabukkan. Zaman dulu orang Ibrani sudah mengenal adanya anggur yang kalau diminum dalam jumlah yang banyak sekalipun tidak akan memabukkan. Orang Romawi menyebut dengan istilah sapa. Itu merupakan anggur yang tidak mengalami fermentasi, tapi anggur itu dididihkan, digodok sampai mendidih, sehingga kemudian anggur itu dalam diolah demikian rupa, sehingga tidak ada kadar alkoholnya. Dan kalau diminum rasanya manis sekali, tapi tidak membuat mabuk orang yang meminumnya. Nah, ini sebagai introduction supaya kita tidak salah mengerti dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Tapi sore hari ini saya tidak akan bicara soal anggur, tapi saya ingin mengajak kita melihat akan sisi yang lain dari apa yang kita baca
dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi. Karena pada ayat yang keempat, kalau Anda perhatikan, sebelumnya Ibu Yesus datang kepadanya berkata, mereka kehabisan anggur. Dengan kalimat itu sebenarnya Maria mau berkata, tolonglah mereka, sebab dia mengerti bahwa anaknya ini bukan anak manusia biasa, dia sungguh-sungguh Allah. Sejak dia dibaptis dan Allah Bapa mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak Allah, Maria segera tahu waktunya segera tiba bahwa dia harus menyatakan dirinya sebagai juru selamat dunia. Oleh karena itulah dengan pengetahuan itu, Maria datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Dengan kalimat itu Maria ingin berkata, tolonglah mereka, lakukan sesuatu, buat mujizat, gunakan kekuasaanmu, gunakan kuasamu, tolong mereka, supaya mereka tidak dipermalukan dalam pesta kawin mereka. Tapi kemudian dengarkan akan jawaban Tuhan. Ini merupakan karakter Allah yang kita harus mengerti. Pada ayat yang keempat dikatakan demikian, maka kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau Anda punya Amplified Bible, terjemahannya bagus sekali. Kalimat yang diantaranya diucapkan Tuhan, dia berkata begini, leave it to me, serahkan itu padaku. Tinggal di sini, tinggalkan di sini masalahnya, biar aku yang urus. Terjemahan sehari-harinya kira-kira begitu. Leave it to me, serahkan kepadaku, biar aku yang urus. My time has not yet come, waktuku belum tiba. Saudara sekalian, berapa banyak kita yang sering kali ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang berseru kepada Allah seperti Maria berkata kepada Yesus, dengan keadaan yang sangat mendesak sekali kita berkata, Tuhan, inilah pergumulan hidupku, inilah ketakutanku, inilah kekhawatiranku. Tapi kita menjumpai fakta bahwa seringkali jawaban itu tidak seketika itu juga kita dapatkan. Berkali-kali mungkin kita menerima kesaksian atau pengalaman bahwa ketika kita berdoa, Allah segera menjawab, mengabulkan doa kita. Tapi kita juga seringkali harus berkata, seringkali waktu kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, rasanya jawaban Tuhan tidak pernah seketika. Tapi Alkitab berkata, ketika Maria meminta kepada Yesus untuk berbuat sesuatu, jawaban yang diberikan begitu luar biasa. Dia berkata, leave it to me, tinggalkan saja di sini masalahmu, biar aku yang urus, sebab waktuku belum tiba. Pada waktu kita datang kepada Allah, apa yang menjadi reaksi kita kalau Tuhan memberikan jawaban yang sama? Kalau kita datang dengan pergumulan, didesak oleh kenyataan kehidupan begitu berat, kita berkata, Tuhan tolong aku. Tapi kemudian dia berkata, leave it to me, tinggalkan di sini saja, biar aku yang urus, kamu pergi dengan damai, biar aku yang urus, tidak sekarang, karena saatku belum tiba, tapi problemmu tinggal di sini, biarkan aku yang urus. Beranikah kita berkata, baik Tuhan, semuanya aku taruhkan dan tinggalkan di sini, engkau yang urus, dan aku pergi dengan damai. Atau kita berkata, maaf Tuhan, kalau nggak bisa sekarang, ya problemnya saya bawa pulang lagi. Tadi pagi saya gambarkan begini saudara. Saya beri contoh begini. Misalnya di rumah Anda itu punya safety box, almari besi, dan isinya merupakan sekantong berlian. Ini berlian bener saudara. Bukan berlian-berlianan, bener-bener berlian. Itu warisan dari zaman Belanda. Saudara terima turun-temurun warisan satu kantong berlian, berlian bener. Sudah pernah lihat berlian? Kalau belum bayangkan, pokoknya yang mengkilap-mengkilap. Kalau keliru kaca Pak, ya sebejone situ saudara. Pokoknya ini berlian, sekantong berlian. Anda masukkan di almari besi, dan tiba-tiba kuncinya hilang. Lalu kemudian karena itu almari tidak terlalu berat, sekotak begitu Anda bawa dengan mobil. Kemudian Anda pergi ke Jalan Pemuda atau kemanapun, atau ke Pekojan, di pinggir jalan sepanjang jalan Anda akan melihat tulisan ahli kunci, ahli kunci.
terima panggilan, bongkar pasang, ahli kunci, segala macam. Dari ujung ke ujung Anda jumpai pemandangan ahli kunci. Lalu kemudian Anda diberitahu, kalau ke Pekojan, cari ahli kunci yang orangnya kumisnya paling tebal. Misalnya. Itu paling jago, paling pinter. Dan orang itu hebat kalau kerja, tidak merusak barang. Dia bisa buka almari apapun. Anda dengar info itu, Anda percayai. Lalu kemudian Anda datang kepada orang itu dan ternyata beberapa orang sedang antri untuk membukakan almari besi mereka yang juga kuncinya hilang. Zaman La Nina banyak kebanjiran, kunci-kunci kentir semua saudara. Lalu kemudian Anda bawa akan almari besimu dengan sekantong berlian tadi. Engkau berkata, Pak, tolong bukakan almari besi ini supaya saya segera bisa ambil isinya. Lalu bapak ini berkata, Bu, maaf, kerjaan saya banyak, tidak mungkin saya bisa melayani ibu sekarang. Yang antri beberapa orang. Tolong ini almari besi, ibu tinggal di sini saja. Nanti sore silahkan diambil lagi. Saya mau tanya, Anda mau tinggal tidak? Hah? Tinggal tidak saudara? Berlian semuanya. Loh saya nggak punya, ya. Mudah-mudahan setelah ini punya saudara. Kita tanya dulu. Anda mau tinggal tidak berlian itu? Hah? Apa jawaban kita? Jam berapa Pak kira-kira selonya? Ya jam 3. Ya sudah jam 3 saya balik lagi. Betul nggak saudara? Kenapa? Sebab kita tidak total percaya kepada tukang kunci itu. Jam 3 Anda balik lagi. Yang antri tambah banyak sebab tukang kunci tidak punya asisten untuk bisa nomori daftar dulu kayak rumah sakit. Kalau dokter, ini bapak pasien nomor 3 ya, nanti jam 5 datangnya, nggak ada begitu. Siapa datang dulu pasti dilayani. Jam 3 Anda datang, antrian tambah panjang. Datang lagi, Pak, ini jam 3. Ya Bu, maaf, waktu ibu pergi, orang lain pada ngantri lagi. Kalau ibu mau percaya, tinggal saja besok pagi ibu ambil. Percayalah saudara, tambah tidak percaya. Betul nggak? Sebab saudara tidak percaya. Yesus ini tukang kunci. Sorry Tuhan, ini hanya ilustrasi. Yesus seperti tukang kunci. Anda datang dengan persoalanmu, lalu kemudian dia berkata, leave it to me. Tinggal di sini, biar aku yang bereskan. Engkau pergi dengan damai. Kalau saudara melihat Yesus seperti tukang kunci di Pekojan, engkau akan kembali dan engkau bawa lagi persoalanmu. Semakin engkau bawa lagi, makin engkau datang, waktunya mungkin akan tambah panjang lagi. Dan tanpa disadari, ini yang dibuat oleh banyak orang Kristen. Kita datang kepada Allah, dia memberikan jawaban. Lihat kepada ibunya pun dia nggak sungkan. Dia hidup total bergantung kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang luar biasa dia berkata, Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Dan dia berkata begini, oke, letakkan di sini masalahnya, biar aku yang urus. Dan Maria berani seperti itu. Dia hanya perintahkan orang-orang sekitarnya. Apa saja yang dia perintahkan, lakukan itu. Dan ditinggal. Apakah Maria setengah menit kemudian datang lagi, Yesus, Yesus, tolong. Sekarang mereka lagi minum teh. Habis betul anggurnya. Sekarang ada teh rasa anggur, ada saudara, saya pernah minum. Enak-enak tidak enak sebetulnya rasanya. Dan dia gak pernah berbuat itu, dia biarkan. Sungguh-sungguh dia tinggal persoalannya. Kalau dia berkata tinggal di sini, serahkan kepadaku, biar aku yang urus. Dia sungguh-sungguh akan urus saudara. Tapi kalau terus kita bawa pulang, itu masalah tidak akan pernah selesai. Dengerin baik-baik. Yang sudah di luar kapasitas kita, biarkan dia yang tangani saudara. Sebab di luar kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. Kita harus belajar mempercayai dia dalam keadaan seperti apapun. Seberapa terdesaknya kita, dengar baik-baik. Belajar percayai dia. Belajar untuk percaya kepada Tuhan.
Kalau dia berkata, kamu tinggal di sini, biar aku yang urus. Biarkan dia yang urus, saudara. Tanpa kita kejar-kejar lagi, dia akan sungguh-sungguh urus semua yang di luar kemampuan kita. Yang berani kita serahkan kepada Allah yang baik itu. Hanya persoalannya seringkali kita tidak pernah bisa mau percaya kepada dia. Kita percaya dengan catatan, engkau harus aku kontrol Tuhan, seperti apa cara kerjamu. Kita tongkrongin, kita tungguin saudara. Tanpa pernah kita percaya bahwa dia sanggup selesaikan semuanya menurut caranya sendiri. Dengarkan baik-baik, itu Tuhan saudara. Dan kepada Maria dia berkata, leave it to me. Biarkan aku yang urus, sebab waktuku belum tiba. Tapi hal yang berikutnya yang saya belajar pada hari ini adalah, ketika dia berkata, waktuku belum tiba. Saudara, aneh hidup orang yang namanya Yesus ini. Dia Allah sepenuhnya, tapi dia juga manusia seutuhnya. Dan karena dia manusia seutuhnya, dia merupakan teladan buat kita. Kehidupannya kalau kita belajar, total bergantung kepada kehendak Bapanya melalui Roh Kudusnya. Ternyata dia bukan pribadi yang bisa berinisiatif, berbuat apapun yang dia mau sebagai manusia. Semua mujizat, semua keajaiban, semua perkara besar yang dia kerjakan, sungguh-sungguh karena Roh Kudus yang memerintahkan. Berkali-kali dia berkata dengan ungkapan ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan saya mau beritahu saudara, itu perkataan bukan basa-basi. Keluar dari kenyataan hidupnya dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang dia kerjakan karena Roh Allah yang perintah dia, bukan dari inisiatifnya. Dan ini yang Anda harus mengerti. Dan kehidupan semacam inilah yang sebenarnya Allah ingin itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa belajar percaya, Anda akan bisa belajar mengikuti apapun yang dia mau. Dan yakin bahwa pilihannya lebih baik dari pilihan kita. Tadi malam ada seorang teman yang telepon dari luar kota. Dan dia pertamanya berkata, aku mau sharing. Tapi sharingnya isinya berbagai macam pertanyaan. Akhirnya saya tahu hari ini tadi dia mau khotbah. Lalu cari bahan khotbah, dia telepon saya. Kalau ini tuh artinya apa ya? Terus dicateti. Terus ngeceplos yang ngomong begini, besok kalau saya khotbah saya sampaikan ya ini katanya. Lu kamu kulaan, terus saya berkata gitu. Rupanya kulaan, saya malam ditelepon suruh khotbah sama dia, ditanyai macam-macam, dicateti sama dia saudara. Kemudian dia bilang besok saya khotbah saya sampaikan ini. Saya ngerti, oh kulaan orang ini ternyata. Tapi itu sah-sah saja, karena tidak semuanya semua yang saya terima, toh saya terima dari Tuhan itu sah, mau dikulak oleh siapapun, tidak ada masalah, tidak ada hak paten, dan tidak ada trademark apa-apa saudara. Tapi dia sempat mengajukan pertanyaan begini, mengapa kok kamu tidak mau pilih? Bukankah kamu itu punya hak untuk memilih? Lalu kemudian saya berkata begini, sebaik-baiknya pilihan saya tahu akhirnya pilihan Tuhan lebih baik. Sehebat-hebatnya inisiatif saya, inisiatif Allah lebih baik. Setinggi-tingginya selera saya, selera Tuhan lebih tinggi. Sesempurna-sempurnanya pilihan saya, sempurna yang lebih sempurna adalah pilihan Allah. Kalau apa yang dari dia semuanya lebih baik, mengapa tidak dengan rendah hati saya berkata, aku letakkan semua hakku untuk memilih. Aku berikan hak itu kepada dia. Biarkan dia yang pilih. Karena toh hasilnya pasti lebih baik dari apa yang keluar dari manusia saya. Tapi sampai ke situ saudara, Anda harus betul-betul tanpa rasa curiga dengan Tuhan. Nah kebanyakan orang Kristen punya konsep begini. Allah itu ya dipercayai, tapi rodok medeni. Jadi harus ada hati-hati kalau dengan Tuhan. Dengar kalau ada orang berkata begini, Pak saya ingin punya istri, baik. Boleh enggak Tuhan pilihkan buat kamu? Mesti deg-degan dulu.
hidungnya hilang, motone hilang, mesti gitu pikirannya, mesti. Kalau sudah bilang pilihan Allah itu mesti, rupone lek, mesti gitu saudara. Mesti. Betul nggak? Lebih senang itu milih sendiri, lebih percaya dengan matanya daripada mata Tuhan. Karena konsepnya Allah itu menyulitkan lah pokoknya. Susah dengan Allah itu. Tanpa sadar, sebetulnya Anda itu punya rasa curiga loh dengan Tuhan. Seperti, Pak saya itu ingin pekerjaan. Piye Pak? Wes serahkan Tuhan, biar dia yang milih. Nanti kan saya enggak pilih kiranya. Gelangku nek kon dadi bagong-bagongan, dadi apa gitu. Mesti gitu. Mesti. Yang dipikir tuh mesti yang jelek. Sebab itu konsep enggak tahu. Elek aja, dengan Tuhan curiga terus. Tanpa sadar. Seringkali malah begini ya, kayak bayangan kita. Kalau sudah bilang, ini pilihan Allah seperti orang milih, ditutup matanya, suruh milih tanpa melihat. Dan orang tidak pernah mau itu. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Yesus itu luar biasa. Dia serahkan semua pilihannya kepada Bapaknya yang di sorga. Sebaik-baik pilihan kita, pilihan dia jauh lebih baik, saudara. Amen. Dan saya mau buktikan, yang dia katakan bukan basa-basi, saudara. Kalau dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sungguh-sungguh. Coba buka kejadian Markus pasal yang ke-5. Saya tunjukkan bukti ini. Markus pasal 5. Lihat mulai ayat 24. Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya mau tanya saudara, kerjaan Yesus apa? Sehingga membuat wanita ini disembuhkan. Ngapain saudara? Tadi Roh Kudus bicara pada saya, ketika Anda puji-pujian, saya doa di ruang belakang. Dan saya diingatkan Tuhan lagi akan cerita ini, saya baca lagi. Pertanyaan ini diajukan, apa yang Yesusmu lakukan sebetulnya? Sehingga membuat wanita ini sembuh. Dia ngapain saudara? Hanya lewat. Hanya lewat. Ya. Alkitab berkata dia hanya lewat. Itu yang dia buat. Dan dia berkata, ada orang menjamah aku, yang dia rasakan apa? Ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, bukan dari kehendaknya loh. Tapi Roh Kudus bergerak di dalam diri wanita ini. Alkitab berkata, dia berkali-kali mendengar berita tentang Yesus, imannya bangkit dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Waktu dia lakukan sesuai dengan apa yang Roh Tuhan desakkan di dalamnya, Yesus berkata berkali-kali, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sungguh-sungguh dia di luar kontrol manusianya.
Dan tenaga di dalamnya keluar mendadak tanpa manusianya inginkan sebenarnya. Jadi apa yang dia lakukan? Hanya lewat. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, ingat peristiwa hampir 8 tahun lalu. Aku hanya suruh engkau lewat saja sebetulnya. Dari pagi saya katakan dengan jujur, dan saya sudah berkali-kali berkata, Anda mungkin juga sudah mengerti. Sekitar 9 tahun yang lalu, Roh Kudus berkata kepada saya, mulai gereja lokal, adakan start gereja lokal. Saya terus terang, saya nawar dengan Tuhan lama sekali saudara. Saya selama sekian tahun sebelumnya saya penginjil, saya keliling kemana-mana, saya memberitakan firman dan saya menikmati pelayanan sebagai penginjil. Dan seringkali saya berkata, kasihan para gembala itu. Tiap minggu ketemu orang yang sama. Bayangin ya. Minggu khotbah sudah 2 kali atau sekali. Selasa nanti ada acara persekutuan rumah tangga, dia yang khotbah juga. Nanti Kamis kebaktian PA, dia khotbah lagi. Jumat doa puasa, dia juga puasa. Sabtu kaum muda, dia khotbah lagi. Minggu dia khotbah lagi, ketemu orang yang sama. Dan tidak pernah kemana-mana. Kalau penginjil enak. Hit and run, tabrak lari, khotbah bra, selesai mereka bingung, bye-bye, tinggal pergi, lompat tempat lain. Enak kan, nikmati semuanya. Dan karena tamu selalu kelihatan baiknya tok. Kalau orang makin lama makin kumpul, ketahuan semua belangnya dan kekurangannya. Tapi kalau tamu, gak ketahuan apa-apa. Kelihatan baiknya tok. Dan selalu orang berkata, pengkhotbah tamu lebih baik khotbahnya dari gembala saya. Kenapa saudara? Sebab gembala tiap kali mesti ngomong yang sama. Dulu saya berpikir begitu. Kalau penginjil gampang, modal cukup 10 khotbah. Diputar seluruh Indonesia, beres saudara. Anda khotbah di Medan, khotbah sama di Ambon, orang tidak saling ngerti. Khotbahnya ini, nggak perlu mereka telepon-teleponan saudara. Pakai khotbah yang sama tanpa persiapan, tidur pules, enak sekali, gampang. Waktu dia berkata, kamu mulai gereja lokal, saya bilang tidak Tuhan. Engkau tahu aku tidak bisa. Seorang gembala harus rajin besuk berkunjung ke rumah-rumah jemaat. Saya tidak bisa. Anda kan tidak pernah tak besuk tuh? Nah, saya mau jadi seperti saya ada kok saudara. Makanya waktu Allah bergerak lewat sel mesbah keluarga, hati saya bahagia. Karena gembala saudara sekarang adalah ketua MK-mu itu gembalamu. Saya berkata Tuhan, aku kalau suruh counseling sama orang, ya mau. Tapi sebetulnya wegah Tuhan, dengerin sampah orang. Padahal kadang-kadang itu sudah ngerti jawabannya. Hanya kepengen ngomong, keluar unek-uneknya, kalau perlu nyemprot pendetanya, bilangnya Pak mau konseling, tapi mau nyemprot sebetulnya. Jadi saya bilang, Tuhan, ini pendeta apa kayak begini nih? Aku sering jadi gembala, bubar semua. Gak bisa. Dan orang kan mesti berbeda-beda karakternya, modelnya. Nah ini model gembala apa kayak begini? Gak bisa. Tapi dia bilang kamu harus mulai. Saya bilang tidak bisa Tuhan. Kami sudah coba dengan berbagai cara ke arah itu, tidak baik keadaannya. Buat saya dulu saudara, kalau saya pulang ke kota Semarang, tertekan batin saya. Ketemu dengan beliau-beliau modelnya sama semua. Ribut tok isi ini. Kalau saya keluar kota lega hati saya. Wih enaknya luar biasa. Sekarang Tuhan berkata, kamu pegang gereja lokal. Saya bilang gak bisa Tuhan. Dan dia berkata, aku punya rencana. Ya engkau punya rencana, tapi aku gak sanggup. Karena istri saya mimpin kaum wanita, mimpin kor. Saya bilang, waduh gak masuk akal dah. Begini. Saya bilang, Anda tahu Raymond Mui, dia merasa Tuhan dorong dia untuk merintis gereja. Istrinya paling takut. Nanti ngurusin ibu-ibu itu susah. Saya bilang, betul. Tanya bapak-bapaknya kalau nggak percaya. Susah. Kor. Suara 3, suara 4 tenor bass. Waduh saya bilang susah urusannya. Pak Ardian lebih cocok, makanya dia suka kur. Wah dia mulai kur. Saya itu nggak bisa suruh begitu. Suruh konseling sama orang. Haleluya, kalau sudah konseling, mau saudara.
Jangan takut konseling sama saya, mau. Cuma tak tenggingi kadang-kadang, ini kadang-kadang sampah di dalam nama Yesus, pergi. Supaya nggak semua masuk. Anda tahu orang konseling itu hanya mengeluarkan sampah, unek-unek, keluar semua. Tapi saya bilang, Tuhan aku nggak bisa. Nah, dia bilang, buat itu, lakukan. Dan waktu kami mulai, saudara, betul seperti yang saya duga, mengerikan sekali. Nanti tanggal 22 ini kita tepat 8 tahun. Gereja ini 8 tahun. Saya diajak Tuhan melihat ke belakang apa yang terjadi dalam 8 tahun ini. Dia bilang, lihat, aku seringkali tidak suruh orang berbuat banyak. Yang kamu tidak bisa atau aku tidak pernah paksa kamu untuk lakukan. Aku tidak mengubah bentukmu begitu rupa sampai kamu seneng paduan suara. Aku tidak membuat kamu begitu rupa sampai kamu begitu tekun berjam-jam mendengar orang mengeluhkan sakit hatinya. Dan aku tidak paksa engkau untuk masuk ke rumah-rumah jemaat, besuk kepada jemaat. Aku tidak pernah suruh engkau begitu. Aku hanya suruh engkau lewat saja. Lihat seperti Yesusmu. Apa yang dia buat supaya wanita itu sembuh. Dia cuma lewat. Tapi lewatnya itu berarti bagi hidupnya si wanita tadi. 8 tahun yang lalu ketika gereja ini berdiri, sampai dengan hari ini, saya mau berkata pada saudara, bagian saya cuman lewat. Tidak lebih dari itu. Dan terakhir ketika saya melihat semua yang Allah berikan, saya bilang, Tuhan, bagianku cuma numpang lewat. Semua dikerjakan oleh Roh Tuhan sendiri. Amin, saudara. Saya tidak berbuat banyak. Bagian saya hanya lewat saja. Amin. Seringkali Tuhan hanya suruh kita cuma lewat saja. Tidak lebih dari itu. Yang kita tidak punya tidak pernah dia minta. Dia nggak nuntut banyak. Dia minta semua. Saya tahu itu, saudara. Tapi yang kita tidak punya dia tidak pernah minta. Kalau Anda berkata, Bapak Gembala kok gini-gini, betul, semua itu betul. Memang itu saya tidak punya kok. Dari pertama saya sudah ngomong sama Tuhan, saya ini bukan gembala ideal Tuhan. Orang model kayak begini kok jadi gembala. Nggak bisa. Tapi tadi sore dia berkata, seperti Tuhanmu hanya lewat. Aku hanya suruh engkau lewat saja. Dan biarkan mereka semua melihat apa yang bisa aku lakukan di atas semua keterbatasan dan ketidakmampuanmu secara manusia. Itu anugerah Tuhan. Bagian kita apa? Bagian saya, menurut saya yang hanya saya kerjakan, saya hanya lewat aja. Dan biarkan sisanya Tuhan mengerjakan seperti yang dia mau. Semakin kita sadar dan tahu kita tidak berdaya, semakin luar biasa dia akan mengerjakan. Dan ketika hasilnya begitu baik, orang tidak akan pernah bisa berkata, semua karena aku yang melakukan. Semua keluar dari ideku. Tidak, saudara. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda mau tahu bagaimana rahasia dipakai Tuhan, miliki hati seperti Tuhan yang sadar, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Amen. Sefanya pasal 3. Sefanya pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-12, Sefanya pasal 3, ayat yang ke-12. Mungkin ada karunia ke-10 sekarang, karunia hanya lewat, saudara. Ada 9 karunia tak tambahi 1. Satu lagi ini apa? Hanya lewat. Kalau orang tanya, apa karuniamu? Bernubuat? Enggak bisa tuh. Apalagi karunia membedakan roh? Enggak ngerti, semua kok podo wae rasane. Nah, apa bagianmu? Hikmat, marifat? Enggak, tuh aku agak bodoh, tuh kurang berhikmat. Marifat? Enggak, orang ngerti opo-opo aku. Yuk. Nah, apa karuniamu? Iman? Belum pernah mindahin gunung katanya. Nah, apa? 9 enggak ada semua. Nah, terus apa? Hanya lewat katanya. Hanya lewat, saudara. Tapi kalau hanya lewat itu dari Tuhan, nah itu yang luar biasa. Petrus hanya lewat loh di Alkitab. Alkitab berkata orang menaruh orang yang sakit. Supaya kalau Petrus lewat, bayang-bayangnya menyembuhkan, kata Kisah Rasul. Betul gak? Jadi ada itu karunia hanya lewat.
Cuma lewat tok aja. Itu kalau sinetron itu sudah figuran kelas kambing betul saudara. Gak dibayar mungkin itu, malah bayar supaya keluar. Ya kan? Kalau Anda lihat film-film itu kan ada yang orang yang itu bukan ngambil di tempat keramaian terus gitu, enggak, memang itu sengaja itu. Orang suruh lewat-lewat itu ya, jadi ada itu bagian hanya lewat itu saudara. Tapi yang lewat-lewat itu yang membuat seru kok saudara ya. Seringkali peran utama kurang seru saudara, malah dicerca ini mainnya begini. Coba kalau Anda lihat film itu, kalau baca di surat kabar di majalah, film ini dikritik orang pemain utamanya kurang ini. Yang lewat-lewat tok tidak dikritik saudara. Lepas dari kritik. Kenapa? Cuma lewat tok saudara ya kan. Makanya Alkitab berkata ketika Petrus lewat, bayang-bayangnya menyembuhkan orang sakit. Jadi bagiannya Petrus apa? Hanya, Pak aku ora iso apa-apa, lewat tok wae lah pokoknya. Tapi di jalan yang Tuhan inginkan. Nggak percaya, Tuhan itu hanya lewat. Coba buka sebelum Sefanya saudara ya. Yohanes. Ini kok khotbahnya hanya lewat hari ini. Oke, Yohanes. Pasal 4, ayat yang keempat. Judulnya apa? Percakapan dengan perempuan apa? Samaria, ayat 4. Baca sama-sama, 2, 3. Ia harus melintasi daerah. Siapa yang mengharuskan dia? Tuhan. Banyak tempat kalau Anda baca hidupnya, cuman lewat aja. Cuman lewat. Tapi kalau itu dari Allah, karunia hanya lewat ini bisa dahsyat sekali saudara. Amen. Coba lihat, kita tahun berapa ya ke Amerika ya Pak Ardian ya? Rame-rame itu, 91 mungkin ya. Kami rame-rame ke Amerika saudara. Nah waktu kami di Wichita, masing-masing diinapkan di rumah-rumah orang Amerika begitu. Saya nginep di rumah seorang dokter pensiunan di Amerika. Dan semua rumah di Wichita itu punya basement, rumah tanah, bagian bawah tanah. Dan mereka ada foto-foto beberapa setahun sebelumnya bencana angin puyuh di Amerika. Itu ngeri sekali. Angin itu begitu dahsyat. Yang ditakuti oleh orang apa? Kalau dilewati angin itu, loh saudara. Bukan mengerikan petir nyambar-nyambar, tidak. Yang ditakuti kalau itu lewat. Makanya kalau Anda punya karunia hanya lewat saudara. Tapi Tuhan yang nyuruh lewat. Setan ora doyan demit ora ndulit bablas semua saudara. Percayalah. Makanya jangan aneh-aneh lah. Gampang aja. Yang kita ingini cuman Tuhan biarkan aku hanya lewat. Tapi Tuhan yang mau. Kalau Anda riwah-riwi dari maumu sendiri, jalan sampai berlubang, sampai jeblok, tidak terjadi apa-apa saudara. Makanya jangan riwah-riwi karena PDW, lewat saja, tapi Tuhan yang suruh. Kalau bagian kita hanya lewat, beres, semua dilewati dengan cepat saudara. Amen. Nah sekarang balik Sefanya. Bahagia ya hari ini dapat konfirmasi, karuniaku hanya lewat. Sefanya, makanya banyak orang yang sibuknya macam-macam nggak ada hasilnya. Kalah sama angin badai, cuman lewat aja, bus hancur semua saudara. Sefanya pasal 3 ayat 12. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. New King James menerjemahkan begini. I will live in your midst. Aku akan biarkan hidup di tengah-tengahmu. A meek and humble people. Suatu umat yang rendah hati dan yang lembut hati, lemah lembut dan rendah hati. And they shall trust in the name of the Lord. Dan mereka akan percaya kepada nama Tuhan. Allah berkata, aku akan biarkan tinggal di tengah-tengahmu suatu umat yang lemah lembut, bukan hanya lemah, tapi meek itu lemah lembut, dan humble, rendah hati. Umat yang lemah lembut dan rendah hati. Saya katakan minggu yang lalu, lemah lembut artinya bukan karena budaya kita yang hanya lemah lembut, bukan saudara. Tapi kata meek artinya not to exert yourself, tidak mendorong dengan daya atau tenaga sendiri. Tapi dia bergantung, percaya penuh kepada nama Tuhan. Kalau ini merupakan kerinduan hati kita, dan merupakan kerinduan hati Allah juga saya percaya. Dan engkau lakukan dalam hidupmu.
Saudara, sekalipun kau hanya lewat, ada banyak hal besar akan dibuat lewat kehidupan kita. Pribadi Yesus yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, justru merupakan kunci kekuatannya. Ada seorang pengarang yang anonim, yang tidak disebut akan namanya, menulis suatu tulisan singkat tentang Yesus dari kekagumannya akan pribadi ini. Nah, dia berkata begini, Sokrates mengajar selama 40 tahun. Plato mengajar selama 50 tahun. Aristoteles mengajar selama 40 tahun. Dan Yesus hanya mengajar selama 3 tahun. Tapi pengaruh ajaran Yesus jauh lebih dahsyat dibandingkan 130 tahun kombinasi dari ketiga filsuf tadi. Dan itu betul, saudara. Hari ini yang percaya nyembah Yesus jauh lebih banyak dari yang memuja-muja Plato. Kamu memuja siapa? Plato. Orang bingung, itu anjingnya siapa? Nggak ngerti, saudara. Nggak ngerti. Ya. 50 tahun ngotot dia ngajar. Ditambah dengan Sokrates, Aristoteles, total 130 tahun. Tidak pernah bisa menandingi dengan kedahsyatan yang dibuat Yesus. Hanya 3 tahun. Yang 3 tahun itu dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku katakan kepadamu, itu yang aku terima dari Bapakku yang di sorga. Itu rahasianya. Dan dia berkata begini, Yesus tidak pernah melukis. Nggak ada tuh, maka melukislah Yesus akan bukit Zaitun. Nggak ada, saudara. Namun beberapa lukisan terbaik dari Raphael, Michelangelo, dan Leonardo da Vinci mendapatkan inspirasi dari dia sendiri. Termasuk lukisannya apa itu? The Last Supper, potret terakhir sebelum disalibkan, kata Victor. Dan dia berkata lagi, Yesus tidak pernah menulis puisi, tapi Dante, Milton, dan segudang pujangga terbesar di dunia diinspirasi oleh dia. Yesus tidak pernah mencipta atau menggubah lagu. Namun Haydn, Handel, Beethoven, Bach, dan Mendelssohn menghasilkan karya terbaik dan sempurna dalam melodi, simfoni, oratoris mereka. Waktu mereka menghasilkan karya bagi pujian namanya. Itu Yesus. Hanya lewat, saudara, 3 tahun. Berapa banyak orang yang ngajar puluhan tahun. Dia berbuat apapun yang dia bisa. Tapi semua dari diriku sendiri. Apa yang hari ini Allah percayakan kepada saudara? Kalau engkau berkata di luar kemampuanku, saya berkata itu kabar baik buat saudara. Bagianmu seringkali hanya lewat. Engkau pegang MK, lewat aja, saudara. Waduh, di luar kemampuanku, terlalu banyak hal yang aku tidak mampu. Bagus. Sehingga tidak pernah kita mau coba dengan kekuatan kita. Dan biarkan Tuhan yang lakukan semua bagi kita. Amen, saudara. Ini yang penting. Belajar untuk mengikuti Tuhan. Belajar untuk ikut waktunya Allah. Kepada Maria dia berkata, leave it to me. Biar aku yang urus. Sebab waktuku belum tiba. Yesus dalam ketergantungannya kepada Allah Bapanya. Berapa kali dia harus menekan perasaannya. Waktu Lazarus sakit keras hampir mati. Roh Tuhan berkata, jangan ke sana. Tunggu beberapa hari. Dan dibiarkan dulu sampai mati. Saudara tahu, dia mengasihi Lazarus luar biasa. Dia menangis bersama dengan Maria. Dia meratapi kematiannya secara manusia. Dia ingin sekali berkunjung ke sana. Tapi orang ini berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua bergantung mutlak kepada Bapaknya yang di sorga. Kita seringkali ingin tergesa-gesa dalam segala hal, saudara. Tapi belajar menantikan saatnya Allah, itu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Saya hari Kamis lalu saya sampaikan cerita tentang bambu Cina.
Saya suka sekali. Anda tahu bambu Cina? Ini menarik sekali, saudara. Kalau Anda mau tanam bambu ini, Anda harus potong dulu bonggolnya. Anda tanamkan dalam tanah, ditimbun. Lalu orang yang mengharapkan bambu ini tumbuh, dia harus sirami bambu Cina ini. Anda tanya, berapa hari Pak? Jangan tanya soal hari dan bulan. Bertahun-tahun saudara, bahkan 5 tahun, tiap hari Anda harus sirami. Kalau Anda biarkan tanpa dirawat, tanpa disirami, itu akan mati dan tidak akan tumbuh apa-apa. Dan selama 5 tahun, tidak ada pertumbuhan apapun yang kelihatan. Si petani hanya nyirami tanah aja. Dia tahu di dalamnya ada bonggol bambu Cina yang dia tanam di situ. Dia sirami tiap hari selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu tidak ada pertumbuhan apapun. Daun kecil keluar pun tidak, saudara. 5 tahun. Bayangin. Tapi setelah tahun yang kelima, ketika bambu itu mulai tumbuh, hanya butuh waktu 5 minggu, dan bambu itu sudah setinggi 90 feet, saudara. Bayangin. Saya mau tanya, bambu itu tumbuhnya 5 tahun atau 5 minggu? Sebetulnya. Hah? 5 tahun atau 5 minggu? 5 tahun. Sebab yang 5 tahun nyirami ini kalau berhenti, itu mati bambu itu. Dan hari ini banyak juga orang Kristen kayak bambu Cina. Kalau Anda di MK, Anda akan tahu itu. Dibesuk, datang ya minggu depan, ya, ora teko. Diomongi berkali-kali, ya, tidak datang. Akhirnya ngerti, ini Kristen bambu Cina. Anda harus sabar, sirami terus, mungkin tahun yang kelima, tiba-tiba, bung, muncul dari pendeta langsung, saudara. Mungkin. Ya tahu? Saya pernah mau gereja, bambu Cina. Tapi ada yang rawat. Setelah 5 tahun, tahu-tahu jadi pendeta. Ngageti orang, saudara. Pakai dasi. Bukan elektrolog, pakai dasi. Dia jalan, pendeta ternyata. Tapi dengan Tuhan, Anda juga harus sabar seperti itu. Karena ada momentum Tuhan. Ada waktunya, di mana Allah harus bergerak. Ada waktunya, waktu dia harus diam. Waktu dia diam, Anda tunggu. Waktu dia bergerak, Anda lihat begitu cepat Allah itu bergerak di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Belajar. Dia berkata, serahkan kepadaku. Biar aku yang urus. Waktuku belum tiba. Dia menantikan waktu bapaknya. Tapi apa yang terjadi ketika waktunya tiba? Coba buka Habakuk pasal yang kedua. Ada ayat yang indah sekali yang saya ingin bacakan buat saudara pada hari ini. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat yang pertama ini sudah benar, dia menanti-nantikan Allah. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebetulnya bukan sambil lalu, saudara. Tapi New King James menambahkan dengan kalimat that he may runs who reads it. Supaya ia yang membacanya itu bisa lari. Dalam terjemahan dikatakan supaya para pelari itu bisa membacanya. Dibutuhkan gerak cepat ketika Allah sudah menyatakan kehendaknya. Dan kita harus segera tanggap dengan apa yang dia perintahkan. Ayat yang berikutnya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada
tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Dan itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Yang terakhir kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-4. Kita berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Amplified mengatakan, he who observes the wind, siapa yang memperhatikan angin, and waits for all condition to be favorable, dan menanti supaya semua kondisi itu bersahabat dan menguntungkan dia, will not sow, tidak akan pernah menabur. Kalau kita ingin bergerak dengan Allah, saya beritahu saudara, seringkali dihadapkan kepada banyak keadaan sekitar kita yang sama sekali tidak bersahabat dengan kita. Bahkan keadaannya sepertinya tidak menguntungkan sama sekali. Nah, salah besar kalau orang Kristen menanti supaya keadaan menjadi baik dulu semuanya, baru kita bergerak. Tidak bakal terjadi, saudara. Tapi orang yang menantikan Allah, dia akan tahu momentum Tuhan. Dia tahu kapan dia harus bergerak. Dan waktu dia harus bergerak, dia bergerak cepat sekali. Sekalipun keadaan sekitar tidak menguntungkan dalam pandangan matanya. Saudara, ini yang Allah sedang kerjakan pada akhir zaman ini. Saya berdoa supaya kita bisa belajar memahami akan hati Allah, karakter Allah, dan pribadi Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa memahami akan pribadi dan karakternya, kita akan terus kesulitan dalam kita bergaul dengan dia. Mari belajar kenali dia. Semua pergumulanmu, biarkan dia yang urus, saudara. Engkau boleh keluar dengan damai, engkau pergi dengan tenang, karena engkau tahu Allah yang urus. Dan biarkan dia bergerak sesuai dengan waktunya. Dan mari kita juga bergerak sesuai dengan waktu Allah. Hari-hari mendatang akan makin sukar dan akan makin sulit. Sukar buat kita percaya kepada siapa sekarang. Anda lihat berita, dengarkan berita, baca surat kabar setiap hari. Bukan tambah baik, tambah pusing sebenarnya. Orang satu berkata A, kelihatannya baik, yang satu lagi karena kepentingannya tidak termasuk, dia hantam yang A dan sebagainya. Kita tahu semua serba kacau. Inilah waktunya anak-anak Tuhan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sudah waktunya saudara kita berhenti bergantung pada kekuatan kita sendiri. Mari bergantung mutlak kepada dia. Biarkan sekalipun hanya lewat. Kalau itu dari dia, Anda akan melihat hasil yang luar biasa akan dicapai oleh kehidupan orang-orang yang berani mentaati dia. Amen, saudara. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut,
sembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saya pernah berkata pada seorang saudara di sini, besarnya keuntungan suatu usaha anak Tuhan tidak ada kaitan dengan besarnya investasi yang kita harus tanamkan. Besarnya kelimpahan yang kita dapatkan sebagai anak Tuhan tidak ada hubungan dengan seberapa keras upaya kita. Besarnya berkat Allah yang kita terima tidak ada hubungan dengan seberapa besarnya jerih payah kita sebagai manusia. Yang menghubungkan antara berkat yang besar, kelimpahan yang besar, anugerah yang besar, hanya satu, yaitu ketaatan kita. Itu saja, saudara. Tidak ada kaitan sama sekali dengan upaya manusiawi kita. Kalau kita harus bekerja itu karena bagian dari ketaatan kita. Kalau kita harus berbuat segala sesuatu itu merupakan bagian dari ketaatan kita. Tapi apapun yang kita lakukan, upaya kita tidak boleh jadi tumpuan kita yang kita prediksi akan membuat sampai seberapa kita menikmati berkat. Zaman ini semua sudah kebalik-balik, saudara. Para ekonom bingung, orang politik bingung, semua bingung, kebalik-balik semua. Dan saya beritahu, Alkitab berkata, Dia berikan kepada kita kerajaan yang tak tergoncangkan. Semua yang masih bisa digoncang akan Dia goncang. Kenapa kita berpegang kepada yang bisa digoncangkan? Segala sesuatu hanya diukur dalam ketaatan kita. Kalau Dia berkata engkau lewat saja, lewat, saudara. Bukan soal lewatnya, tapi soal ketaatan kita. Bukan soal berdiri atau angkat tangan, bukan soal itu. Tapi soal ketaatan kita. Bukan soal seberapa besar yang kita berikan dalam persembahan kita, bukan. Tapi soal ketaatan kita. Itu yang mutlak. Dan itu yang menentukan sampai seberapa Allah bisa bekerja dan memberkati hidup kita. Amen, saudara. Like a woman with the issue of blood, we press in, like the blind man waiting patiently, we press in through the crowd. Suddenly a touch from heaven. Yes, Lord. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Oh, suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Musik saja. Saudara yang punya pergumulan dalam hidupmu, saya ingin berdoa bagi saudara di tempat masing-masing saja. Engkau yang berani berkata, Tuhan, aku mau pasrahkan total kepadamu mulai hari ini.
Aku tidak akan ungkit-ungkit lagi, aku tidak akan coba ambil lagi untuk aku coba-coba sendiri. Tapi hari ini aku mau belajar percaya, Engkau berkata biar aku yang urus. Dan aku mau berkata biarkan Engkau yang urus mulai hari ini Tuhan. Kalau Engkau merasa dalam pergumulan seperti itu, Engkau boleh angkat tangan, saya doakan Anda sekarang. Bapak, Engkau lihat akan tangan-tangan yang terangkat. Kami yang mengaku ada banyak hal di luar kemampuan kami untuk bisa mengatasinya. Tapi ini pergumulan kami dan kami bawa kepadamu. Mulai hari ini kami percayakan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena Engkau berfirman hari ini, biarkan aku yang urus. Leave it to me, tinggalkan itu kepadaku, biarkan aku yang urus. Dan hari ini kami berkata, Engkau yang urus semuanya Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu. Dari dasar hati kami yang paling dalam kami berkata, kami percaya kepadamu. Dan kami ingin serahkan semuanya kepadamu. Dan biarkan mulai hari ini, kami tidak akan angkat-angkat lagi, kami tidak akan ungkit lagi, tidak akan kami bongkar-bongkar lagi. Karena kami tahu semua kami serahkan kepadamu. Lakukan Tuhan sesuai kehendak-Mu. Lakukan Tuhan sesuai dengan waktu-Mu. Lakukan Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Dan kami tahu semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan ajari kami, sekalipun bagian kami hanya lewat, tapi kalau itu daripadamu, kami tahu akan dari kekuatan yang dahsyat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya karena kami taat kepadamu, sekalipun hanya hal sederhana yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.